Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada saat sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Nah, di sini kita juga akan belajar tentang tajwid nantinya, yaitu tentang nun mati atau tanwin dan hukum mim mati. Oke, kita akan masuk ke judul besarnya, yaitu hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita mulai. Pertama, ikhlas. Ikhlas itu adalah perilaku yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Nah, kemudian sabar, yaitu tabah, tahan menderita, kulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Kemudian pemaaf, artinya orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Nah, perilaku ikhlas sebagai penghayatan pengamalan Quran Surah An-Nisa dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara: 1. Gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Dan yang keenam, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit kebaikan orang lain yang pernah diberikan kepada orang lain. Nah, oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Nah, lanjut. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pelajaran tajwid. Nah, karena pelajaran PA itu gabungan keseluruhannya, ada tajwid, ada pelajaran akidah akhlak, ada pelajaran sejarah dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan bacaan nun mati dan tanwin. Bacaan nun mati atau tanwin sebagaimana yang sudah kita lihat di sini, ini namanya nun mati dan ini adalah tanwinnya. Ingat, ini ada barisnya, bacaannya adalah un, ini adalah in, dan ini adalah an. An, in, un. Nah, di dalam nun mati atau tanwin itu ada yang namanya izhar. Yang kedua ada idgham. Yang ketiga ada idgham bila gunnah. Yang keempat iqlab. Yang kelima ada ikhfa. Oke, kita akan masuk ke ringkasan hukum nun mati atau tanwin. Nah, pertama ada izhar halqi. Apa pengertian daripada izhar halqi? Nah, bisa kita lihat di sini. Izhar halqi itu dibaca terang, nyata, jelas, tanpa dengung. Yang kemudian ada izhar mutlak. Mungkin kalau kita dilihat dari segi hukum nun mati itu tidak ada izhar mutlak ya, tapi di sini ada. Nah, izhar mutlak itu dibaca secara terang, nyata, jelas, tanpa dengung. Nah, nanti kita akan bahas apa itu izhar mutlak. Kemudian ada iqlab. Nah, iqlab itu dibaca secara menukarkan beserta dengung. Kemudian ada ikhfa hakiki, dibaca perantaraan izhar nyata dengan idgham memasukkan beserta dengung. Kemudian ada idgham bila gunnah, dibaca secara memasukkan terang, nyata, jelas, tanpa dengung. Kemudian ada yang terakhir idgham ma'al gunnah atau yang disebut dengan idgham bila gunnah, yaitu dibaca secara memasukkan beserta dengung. Nah, kemudian kita akan masuk ke huruf-huruf apa saja yang termasuk hukum nun mati atau tanwin ini.
Mari kita lihat yang pertama. Pertama ada izhar di sini. Huruf izhar itu ada 6. Yang pertama ada alif, ha, ain, ha, ro, dan kho. Kemudian ada idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Huruf idgham bil gunnah ada 2, lam dan ro. Dan kemudian ada juga yang disebut dengan izhar wajib. Tadi izhar mutlak, ada juga izhar wajib. Nah, jadi intinya izhar wajib dan izhar mutlak itu sama saja. Dan hurufnya ada 2, waw dan nun. Kemudian ada iklab lagi, hurufnya ada 1, yaitu ba. Dan kemudian ada yang terakhir ikhfa hakiki namanya. Nah, ikhfa hakiki ini hurufnya banyak, sampai 15 huruf. Kemudian hurufnya yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, kaf. Nah, seperti itu hurufnya. Nah, kita akan masuk ke contoh. Contoh daripada hukum nun mati atau tanwin. Mula-mula kita akan masuk dari izhar dulu. Huruf izhar tadi apa? Yang pertama ada alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Nah, izhar tadi artinya adalah jelas, nyata. Apa yang dimaksud dengan nyata atau jelas? Itu adalah hukum bacaannya. Contohnya, ketika nun mati bertemu dengan alif misalnya, maka bacaannya adalah man amana. Perhatikan dengan anak panah ini. Bacaannya adalah man amana. Man huwa. Tidak boleh dibaca man huwa. Tidak boleh. Diharuskan dibaca jelas. Karena izhar artinya adalah jelas. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu idgham bi gunnah. Idgham ini kan terbagi menjadi 2. Idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah, hurufnya ada ya, nun, mim, dan waw. Nah, idgham dari segi bahasa itu memasukkan. Tetapi kalau huruf idgham bi gunnah ini adalah memasukkan dengan cara berdengung. Bagaimanakah cara membunyinya? Nah, kita lihat nun mati bertemu dengan ya. Contoh yang di sini. Faman ya'mal. Kenapa tidak dibaca paman ya'mal? Karena ini bukan izhar. Oke, betul. Nah, ini kategorinya adalah dengung. Karena termasuk idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah. Termasuk juga yang selanjutnya inna fa'at. Nah, itu. Kemudian kita akan masuk lagi pembahasan daripada idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah itu cuma 2, yaitu lam dan ro, sebagaimana yang sudah kita tahu tadi. Nah, contohnya adalah di sini nun mati bertemu dengan huruf lam, maka bacaannya adalah mil ladungka. Nah, perlu kita ketahui huruf idgham bi gunnah dengan huruf idgham bila gunnah, pengertian di antara keduanya, cuman yang membedakannya adalah bi gunnah itu dengan cara dengung, bila gunnah dengan cara tidak berdengung. Oke, maka bacaannya adalah nun mati bertemu dengan huruf lam di sini. Perhatikan di sini huruf lam di sini. Nah, maka bacaannya adalah mil ladungka, tidak didengungkan. Kemudian ada ikhfa lagi. Kita akan masuk contoh. Kalau kita lihat satu-satu otomatis agak kepanjangan. Nah, kita masuk ke contoh daripada nun mati bertemu dengan ta. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan yang sebelumnya tadi, ikhfa artinya adalah samar-samar. Kita tidak boleh membacanya dengan cara jelas atau dengan cara memantulkan, karena ini bukan qalqalah dan ini bukan juga izhar. Nah, mari kita praktek untuk membaca huruf ikhfa ini. Oke, mula-mula daripada nun mati bertemu dengan ta. Mitil fa'i. Boleh tidak dibaca min tilfa'i? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau bacaannya min tilfa'i, betul atau salah? Nah, maka jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena ini termasuk huruf ikhfa, bukan huruf izhar. Maka tidak boleh dibaca jelas. Maka harus dibaca samar-samar. Min tilfa'i. Nah, itu contoh daripada ikhfa. Kemudian yang terakhir. Nah, ini agak ketutup bacaannya nih. Contoh daripada iklab. Iklab artinya membalikkan. Nah, ini paling mudah. Paling mudah hurufnya cuma 1, yaitu ba. Nah,
Kita lihat daripada contohnya, tanwin bertemu dengan ba. Ini agak ketutup, mohon maaf. Jadi bacaannya kurang jelas. Sami'an basiro. Tidak boleh sami'an basiro atau sami'an. Nah, jadi tanwin itu dijadikan bunyinya seperti huruf mim. Nah, seperti itu pembahasannya. Nah, di sini ada ayat suci Al-Qur'an. Tolong untuk pekerjaan rumahnya cari daripada contoh-contoh hukum nemati atau tanwin di sini. Nah, carikan contoh-contoh berikut yang ada di lembaran ini. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, hukum mim sukun atau mim mati. Nah, ini kategorinya ada 3. Pertama ikhfa syafawi, yaitu hurufnya cuman 1, yaitu ba. Kemudian ada idgham mutamatsilain. Nah, bahasa lainnya itu adalah idgham mimi. Kenapa di sini disebut dengan idgham mutamatsilain? Karena idgham mutamatsilain dengan idgham mimi itu hampir sama. Nah, kemudian ada lagi izhar syafawi. Nah, izhar syafawi kalau kita lebih mudah untuk menghafalnya, maka kita cukup mengingatkan selain mim dan ba itu saja. Kalau kita menghafalnya juga nggak apa-apa, tapi lebih mudahnya itu mengingatnya dengan cara selain mim dan ba. Karena mim adalah termasuk huruf idgham mimi. Idgham mimi di sini, perhatikan, idgham mutamatsilain ini termasuk sama dengan idgham mimi, dan ba ini termasuk ikhfa syafawi. Nah, contohnya adalah syafawi ini artinya adalah 2 bibir. Jadi bacaannya itu adalah seperti 2 bibir. Maka bacaannya adalah wa ma hum bi kharijin. Wa ma hum bi kharijin. Tidak boleh dibaca wa ma hum bi kharijin. Kenapa tidak boleh? Karena otomatis menjadi izhar nantinya. Kemudian ada idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Nah, idgham mimi itu artinya adalah mim, maka dimasukkan dengan cara huruf mim. Nah, contohnya seperti ini. Nah, perhatikan di idgham mutamatsilain itu ada mim bertemu mim. Nah, di sini. Nah, itu anfusihim min. Nah, itu contohnya. Kemudian ada izhar syafawi. Izhar syafawi ini contohnya. Nah, sebagaimana kita tahu tadi di hukum mim mati itu izhar artinya adalah jelas. Sama di sini juga jelas, cuma di sini bedanya adalah pakai syafawi. Jadi di antara 2 bibir, jelas di antara 2 bibir. Oke. Nah, di sini ada bacaan ayat Al-Qur'an, silahkan dicari juga untuk pekerjaan rumahnya. Nah, dicari sebanyak-banyak mungkin apa hukum di antara di lembaran ini. Oke, demikianlah pembahasan kali ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Oke, thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.